Wa minhu as-siratu lan iku tetep setengah saking mimma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. As-siratu utawi jambatan siratal mustaqim. Wa huwa jasrun mamdudun ala mahni jahannam. Wa huwa lan utawi ya sirat iku jambatan atawa iku cukang kang den dawakeun alamat ni jahannama ing atase luhureun neraka jahannam. Yariduhul awwaluna wal akhirun ale tekahu ing jasrun al awwaluna sapa umat kang awal kabeh wal akhiruna lan umat kang akhir kabeh. Wa huwa sya'ratun min sya'ri hadabi sayyidina Malikin khazinin niran. Wa huwa lan utawi sirat iku rambut saking rambute bulu idepek sayyidina Malik khazinin niran kang dadi tukang jagane pirang-pirang neraka. Sari hadabi teh bulu rarawis sayyidina Khazinin tuluhu salah satu alapisan utawi dawane sirat iku telu pirang-pirang ribu tahun. Kama waroda fi riwayatin kaya barang kang tekaya barang ing dalam riwayat swiji. Wa fi ukhra lan iku tetep ing dalam riwayat kang weneh utawi lapan. Tuluhu 15 alfasanati utawi dawane sirat iku 15.000 tahun. Wa huwa araqu minasy'arati lan utawi sirat araqu iku lebih tipis tinimbang saking rambut suwi. Wa ahadu minasayfi lan luwih landhap tinimbang saking pedang. Tarfuhu fi ardil qiyamati utawi tungtunge sirat fi ardil qiyamati iku tetep ing dalam tanah kiamat. Wa tarfuhul akharu fi ardil jannah lan utawi tungtunge sirat kang weneh iku tetep ing dalem tanah surga. Wa minhu haudhuhu sallallahu alaihi wasallam lan iku tetep setengah saking mimma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Haudhuhu utawi balungbange kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haudun azimun lan utawi haud iku balungbang kang agung kullu janibin min jawanibihil arba'i masafatu syahri utawi saban-saban gigir saking pirang-pirang gigire haud kang papat iku lalakon sabulan. Afatuhu azhab utawi pinggire haudun iku emas wa raihatu wal misku lan utawi ambon-ambone haudun iku wangi minyak misik. Bal atiyahu balitah leuwih wangi. Wa hasahu al-lu'lu lan utawi keritile haudun iku intan dulu. Wa safahu sallallahu alaihi wasallam alipatan ing haud alipatan kangjeng Nabi hu ing haud sallallahu alaihi wasallam bi anna ma'ahu asyaddu bayadan minal laban. Kalawan satune banyune haud iku leuwih sangat putih tinimbang saking cai susu. Wa ahla minal asali lan leuwih manis tinimbang saking madu. Nusiba fihi mizaban dan pasang fi dalam haud mizabani apa pancuran roh minal kausari saking talaga kausar. Alaihi minal awani adadu nujubi sama iku tetap ing atase haud saking pirang-pirang wawadah utawi bimbilangan pirang-pirang bentang langit. Yasrabu minhu kullu man awfa bi ahdihi minallah. Aleng ngombe minhu saking haud apa sakabe wong kang nohoni ya wong kalawan janjine wong saking Allah. Wa yumna'u minhu man badal lan den cegah minhu saking haud sapa wong kang ngagantekaken ya uang. Wa ghayyara tegas ngarobahkeun ya uang. Man syariba minhu syurbatan la yasma'u ba'daha abadan. Utawi sapa wong iku ngombe ya uang minhu saking haud kalawan salabutan maka orang kelak
maka orang ngelak iya uang ba'daha ing dalam sawise surba abadan ing dalam salawase. Walikuli nabiyyin minal anbiya ya haud lan iku tetep pada saban-saban nabi saking pirang-pirang nabi utai balumba illa salihan angin kang nabi saleh walaisa lahu haud maka orangana iku tetep lahu kadwe saleh utai balumba wa baramuna fatihi yakumu maqamal haud lan utawi pepentil susune ontane soleh iku jumeneng ya dar'una fatih ing panggonan balumba lahu kadue soleh wa qala ba'duhum laisa fil mauqif haud wa qala ba'duhum wa minhu asyiratu wa huwa jasrun mamdud. Baiklah, kita lanjutkan kembali ta'lim kita, masih menjelaskan tentang sebahagian perkara-perkara yang gaib yang wajib kita imani dan wajib kita yakini, yang telah diceritakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk bahagian daripada aqaid bawaan aqaid sam'iyat ataupun aqaid mughayyabah. Wa minhu, sebahagian apa yang diceritakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi seorang mukallaf diwajibkan hukumnya untuk mempercayai juga meyakini atas apa yang dibawa, yang diceritakan, dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebahagian yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi ini adalah apa? Asyirat, jembatan. Kalau kita menyebutnya adalah menamakannya jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan syirat itu? Wa huwa jasrun mamdudun. Sirat itu adalah jasrun mamdudun, jembatan yang panjang. Alamatnya jahannam yang dipasang di atas neraka jahanam. Ini adalah sirat. Ya, jembatan yang sangat panjang yang dipasang di atas neraka jahanam. Yang mana seluruh umat manusia yariduhul awwaluna wal akhirun, akan melewati jembatan tersebut, umat yang awal dan umat yang akhir, terkecuali orang yang tidak dihisab lagi. Ya, karena orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisaban, jadi mereka begitu dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan dari kubur, sudah mereka langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi pemimpin orang-orang yang masuk ke dalam surga yang tanpa hisaban, ya, tanpa timbangan amal, tanpa nyukang di jembatan Shiratal Mustaqim lagi. Jadi mereka tidak tahu menahu tentang proses kiamat. Ya. Tidak tahu digiring, tidak tahu dikumpulkan, tidak tahu diberikan catatan amal perbuatan, dihisab, ditimbang amal, dan yang lain-lain. Mereka begitu dibangkitkan dalam kuburnya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bil ghairi hisabin wala adab. Jadi mereka ya tidak melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tidak tahu lagi yang namanya kiamat bagaimana, nggak tahu. Inilah orang-orang hebatnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa melalui hisaban dan yang lain-lain. Dan salah satu termasuknya kata Rasul, orang
yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa siksaan, salah satunya adalah orang yang melanggengkan sholat berjamaah 5 waktu. Man shalla salawatil khamsah ya ma'al jamaah, barang siapa yang sholat 5 waktunya berjamaah, ini akan diberikan oleh Allah 5 keistimewaan, kata Rasul. 5 keistimewaan yang akan diberikan bagi orang yang selalu sholat berjamaah 5 waktu. Sholat zuhurnya berjamaah, asar, maghrib, isya, subuhnya berjamaah. Yang pertama, la yasubihu fakrun, tidak akan terkena penyakit susah. Ini orang yang sering berjamaah, yang terus-terusan berjamaah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpakan kesusahan, baik susah harta ataupun susah pikiran. Ya minimal nggak susah pikiran begitu. Jadi seneng aja. Walaupun hartanya nggak banyak, gajinya pas-pasan, tapi alhamdulillah badannya gemuk. Gitu. Iya. Kan ciri orang senang kan gemuk kan. Gitu. Karena gemuk itu kan banyak lemaknya, banyak daging, jadi makanannya itu jadi daging. Gitu. Iya, cirinya begitu. Ciri orang susah itu kurus-kurus. Nah, iya, benar. Rata-rata. Ya. Nah. Tapi yang lebih anehnya santri makan dengan jengkol aja udah pada gemuk-gemuk. Kenapa? Karena pikirannya senang. Nah, nggak mikirin apa-apa, nggak punya duit pula. Iya. Jadi paling senang orang itu ya santri lah. Udah mikirin nggak apa-apa, udah nggak mikirin apa-apa udah. Ya. Nah, jadi dia tidak ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenai kepadanya susah. Yang namanya harta kan sebetulnya nggak jadi materi untuk mengejar kesenangan pikir kan gitu. Ada orang kaya tapi kan nggak senang-senang pikirnya. Ada orang nggak punya apa-apa tapi pikirannya senang kan gitu. Banyak. Nah gitu. Jadi relatif. Makanya nggak bisa diukur kesenangan dengan materi, nggak bisa. Orang kaya punya 1 miliar belum tentu dia senang. Tapi kalau orang miskin saja punya 1 juta, subhanallah. Ya ini udah indah aja begitu. Ngerokoknya di Samsung. Ini bukan di mulut lagi, di hidung ngerokoknya saking senang. Ya kan beda. Beda. Gitu. Jadi saking senangnya. Orang kaya kalau dia pegang di 1 juta kayaknya belum senang. Tapi kalau orang susah pegang 1 juta, wah udah happy ending. Makanya kan kesenangan itu nggak bisa diukur dengan banyaknya materi. Relatif lah. Yang kedua, orang yang berjamaah itu ya akan dijamin oleh Rasulullah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yarfa'ullahu adzabal qabri. Allah akan angkat, Allah akan cabut ya siksa kubur. Ini kan yang kita takutkan kan sebelum ke neraka. Ini kan ada siksa kubur dulu. Karena kuburan itu awwalu manzalin min manazilil akhirah. Ya, salah satu awal tempat daripada tempat-tempat akhirat. Maka kalau dikuburnya senang, dikuburnya gampang, fama ba'dahu aisyah, sesudah kubur itu lebih gampang lagi. Ya, tetapi kalau dikuburnya udah susah, maka kesananya itu lebih susah lagi. Makanya kata Rasul, al-qabru raudhatun min riyadil jinan aw hufratun min hufarin niran, bahwasanya kubur itu merupakan taman-taman surga ataupun merupakan lembah-lembah neraka. Jadi kalau dikuburnya senang, kesananya insya Allah senang. Kalau dikuburnya ini disiksa, ya kesananya itu waduh lebih parah. Ya mending kalau dikubur sih agak mending, suka ada besukan, ada orang yang ziarah. Kalau dimakamin di pemakaman umum ada orang ziarah, dia ikut mendapatkan pahala, mendapatkan keringanan kubur, ya, atau dari keluarganya ada yang ngirimin Fatihah, ada yang ngirimin baca Quran, ada yang ngirimin sedekah, pahalanya untuk si mayit, ya.
itu mending ada besukan-besukan. Tapi kalau di neraka kan udah nggak ada besukan kan. Siapa yang mau besuk? Nggak mau ahli surga ke dalam surga. Paling ngeliatin aja di jendela. Nggak ada besukan kalau di neraka, nggak ada. Ya. Jadi seluruh surga itu yang pintunya ada 8, ya. Pintunya ada 8. Ada surga Firdaus, surga Ma'wa, ada surga Naim, ada surga Darul Jalal, Darul Qarar, Darussalam. Nah, setiap pintu-pintu surga itu, kelas-kelas surga itu dia ada jendela yang bisa langsung melihat ke penduduk neraka. Jadi seluruh kamar-kamarnya itu dia ada jendela. Nah, begitu dilihat, siapa itu lagi dibakar, siapa itu lagi dipukul sama malaikat. Waduh, ternyata orang ini badannya gemuk-gemuk ini, waduh. Ya kan? Ya. Ya kasihan kalau orang kurus disiksa, kasihan. Gak puas malaikat nyiksanya. Bener, gak puas. Ini kan salah satu termasuk ciri kiamat kan ya, banyak orang gemuk. Zaman Rasul itu nggak ada yang gemuk. Benar, zaman Rasul nggak ada yang gemuk. Zaman Sayyidina Abu Bakar sini jarang yang gemuk. Baru zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya ini umat Islam udah pada kaya pada waktu itu, barulah ada gemuk. Makanya kan kata Siti Aisyah, awalul bid'ati fil Islam asyibah. Pertama sekali bid'ah, yang ada bid'ah di dalam Islam itu adalah asyibah, perut kenyang. Zaman Rasul itu nggak ada yang kenyang perut. Para sahabat bayangin 2 hari 2 malam yang nggak makan biasa. Bahkan ada tetangga sahabat yang datang malam dia ngeduluin ya tamunya supaya bisa makan. Dia puasa. Makanya nggak ada yang gemuk. Maka orang gemuk itu susah, ngikutin Rasul itu susah. Tapi nggak begitu sih. Anugerah. Ya, gitu. Nah, jadi salah satu termasuk faedah berjamaah adalah itu. Allah angkat siksa kuburnya. Dan siksa kubur itu sama dengan siksa neraka. Dari jenisnya, ada yang dibakar melalui api, ada yang disalin rupanya, ada yang digigit oleh ular, kalajengking dan yang lain-lain. Bahkan ada yang dibencet dan yang lain-lain sama. Makanya kata Rasul, al-qabru raudhatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin nirat. Begitu dikatakan dalam kitab Rubahul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ini kuburan. Ya. Dan ini salah satu termasuk ciri kiamat itu orang ini lupa akan kuburan. Ya, ini salah satu termasuk ciri kiamat orang lupa akan kuburan. Ya, yang dia senang itu ngebangun bangunan-bangunan yang tinggi. Yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Mereka itu suka bermegah-megahan bikin gedung-gedung, ya, tetapi mereka lupa terhadap kubur, kan itu. Yuhibbunal qusur yansaunal kubur. Itu kan akhir kiamat begitu kan. Makanya nanti akhir kiamat itu subhanallah orang gak ada yang susah. Gak ada yang susah. Ya kaya semua. Makanya nanti mah kita mau zakat, mau sedekah itu susah, orang gak mau. Karena pada kaya semua. Nanti setelah diturunkan kanjeng Nabi Isa alaihissalam, barulah di situ seluruh ya bukan zulmin kunuzil ardi, simpanan-simpanan bumi itu dikeluarkan. Simpanan-simpanan bumi. Apa saja? Banyak. Ya, emasnya, peraknya, platinumnya, tembaganya, besinya, tonnya, apalagi apa saja ya, berliannya ini ditimbulkan. Sehingga orang ketika menemukan emas di tengah jalan itu dia nggak mau ambil. Ya, orang nggak mau ambil terkecuali emas Jawa. Ya, jika diambil mantu lah, emas Jawa. Ya, dia nggak mau. Kenapa? Karena nggak butuh. Inilah zaman luar biasa pada waktu itu, susah. Sehingga pada waktu itu diperbolehkan memberikan zakat kepada orang kaya, boleh. Ya, pada zaman itu, zaman nanti
zaman Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Nanti diturunkan lagi ke Nabi Isa. Itu yang kedua, yarfa'ullahu adabal qabri. Yang ketiga, termasuk faidah daripada sholat berjamaah adalah apa? Yang ketiganya adalah yamurru sirata kalbarkil khatib. Nah ini, ya, dia melewati jembatan, menyeberang di jembatan Siratal Mustaqimnya itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Ya. Jadi kan cara menyeberang jembatan Siratal Mustaqim itu kan ya berbeda-beda orang. Dia tergantung amal dia. Sangat berperan amalnya. Amalnya luar biasa bagus, banyak, luar biasa, ibadahnya diterima oleh Allah. Dia melewati jembatan Siratal Mustaqimnya itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, langsung sampai ke pintu surga. Karena kan pertama ujungnya jembatan Siratal Mustaqim itu tanah kiamat, tanah mauqif. Ujungnya lagi di sana tanah surga. Jadi di tengah-tengahnya itu neraka jahanam. Kalau jahanam itu adalah sekumpulan neraka yang 7 itu namanya jahanam. Ya, sekumpulan neraka yang 7 itu jahanam namanya. Ya. Nah, neraka Jahim, neraka Lazo, Hutoma, neraka Hawiyah, ya, dan yang lain-lain. Ada 7 pintu terakhir. Dan itu masing-masing diisi, ya, tergantung ya kesalahan ataupun dosa-dosa dia. Nanti bagian orang Yahudi di neraka ini, bagian orang Nasrani di neraka ini. Orang-orang munafik paling dasar sekali di keraknya neraka orang munafik. Munafik fil i'tiqad. Kalau munafik fil amali ya seperti kita-kita ya jahanam. Umat Kanjeng Nabi Muhammad yang durhaka jahanam. Jadi neraka paling atas. Mungkin agak ringan lah dikit. Tapi ya seringan-ringannya siksa neraka kan. Gitu. Ya. Nah itu. Tapi kalau orang munafik fil i'tiqad, artinya orang kafir pada hakikatnya lebih jelek daripada orang kafir orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Tapi selanjutnya wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak iman. Ya, ini banyak. Yang dihadapi oleh Rasulullah itu di Madinah itu adalah selain daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kafir kitabi, adalah juga orang-orang munafik. Munafik ini kan ketika dia berjumpa dengan orang-orang mukmin, dia biasa mengatakan kami pun iman kepada Allah, iman kepada Muhammad. Tetapi ketika mereka kumpul ya dengan kelompok mereka, wahum mustaziun, mereka hanya memperolok-olok saja. Tetapi karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketutup kekafirannya oleh keislaman itu, maka tidak boleh diberjalankan hukum kafir kepadanya, hukum dunianya. Kita ingat salah satu seorang munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul kan? Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang munafik, gembongnya munafik. Ya, dia penduduk Madinah. Dia mempunyai anak Abdullah juga namanya. Tapi kalau anak-anaknya alhamdulillah soleh-soleh. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang gembong munafik. Sahabat-sahabat pun sudah tahu karena kemunafikan dia suka menghasut penduduk Madinah yang tadinya udah rukun kemudian menjadi berpecah belah. Sampai dilaporkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mau dipenggal kepalanya. Kata Rasulullah jangan. Kenapa? Karena Abdullah bin Salul ini di mata orang-orang Madinah itu, ya mereka adalah Abdullah ini salah satu pemimpin orang-orang Madinah. Dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ketika misalkan dihukum dipenggal, nah ini apa jadinya nanti penduduk Madinah, image penduduk Madinah. Orang-orang itu tidak tahu, tapi Rasulullah tahu. Ya, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini munafik. Sehingga diberikanlah kepada salah seorang sahabat namanya Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah ini adalah seorang yang terpercaya, yang diberi wasiat oleh Rasulullah nama-nama orang munafik itu. Ya.
Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah aku ini salah satu termasuk orang munafik yang diberitakan oleh Rasulullah kepadamu?" Kata Sayyidina Hudzaifah, "Tidak, kamu bukan termasuk itu." Sayyidina Umar yang kita tahu luar biasa kan. Ya, saking takutnya. Nah, setelah itu Sayyidina Hudzaifah tidak mengatakan siapa-siapa lagi. Ya, banyak sahabat yang bertanya kepada dia apakah dia termasuk daftar orang-orang munafik. Dia tidak mau memberitakan itu. Kenapa? Karena nanti isunya ini akan panas, membuat kekacauan. Makanya Sayyidina Hudzaifah itu terkenal dengan adalah seorang yang diwasiati oleh Rasulullah. Ya, ini Sayyidina Hudzaifah. Nah itu, jadi orang-orang yang ya senantiasa sholat berjamaah terus-terusan, ini dia bisa menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu kalbar khafif, seperti kilat yang menyambar. Ya, sholat berjamaah. Aduh, kalau kita kan kadang-kadang susah menjaganya ya. Sholat 5 waktu sekarang susah berjamaah. Jangan kita pekerja santai aja kadang-kadang malas sholat berjamaah. Kalau nggak dibel beberapa kali itu enggak, apalagi subuh. Kalau nggak dibangunin sama kiai udah bablas. Ya. Itu. Ya, memang udah dari dulunya kali begitu. Kita suka ingat dulu. Ya. Kalau kita dulu waktu pesantren itu, ya kalau kita itu jam 4 udah keliling, bangunin seluruh komplek di Cilongok itu. Ya. Kalau dulu itu katanya abah yang langsung kotor-kotor gitu. Celana sate dulu kan pada gede-gede, kan biasanya suka bikin kasur itu di pintu itu di atas pintu. Itu untuk kejebak biasanya. Kalau buka dikit aja langsung berat kena gitu. Itu pernah apa seperti itu kena. Ya, insyaallah. Nah ini, jadi susah menjaga sholat berjamaah itu. Ya, kalau mazhab Syafi'i sih agak mending, ya. Cuman fardu kifayah hukumnya. Jadi kita nggak terkena dosa jika ada salah di salah satu kampung atau misalkan di salah satu penduduk kampung ada yang sholat berjamaah. Ini menggugurkan dosa penduduk kampung yang tidak berjamaah. Tapi kalau mazhab Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib. Hukumnya wajib berjamaah. Kalau dia nggak berjamaah nggak sah sholatnya. Itu mazhab Imam Ahmad. Ya, jadi sangat-sangat menjaga sekali terhadap sholat berjamaah. Nah, yang ketiga, yang keempat, pertama la yusibuhu faqrun, dia tidak terkena fakir. Yang kedua, diangkat siksa kuburnya. Yang ketiga, dia bisa menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Dan yang keempat, faidah berjamaah itu yuqa kitabahu biyamini, dia akan diberikan catatan amal kita perbuatan itu dengan tangan kanan. Nah, ini pun suatu tanda kan kita sudah bahas bahwa ketika seseorang mendapatkan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang sangat gampang, dan itu adalah merupakan ciri akan bahagia. Faman utiya kitabahu biyaminihi fayuhasabu hisaban yasir. Barang siapa yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang sangat gampang. Dan yang kelima, nah ini orang yang sholat berjamaah rajin, ya, yudkhiluhullahu ta'ala jannata bighairi hisabin wala adab. Allah akan masukkan dia ke dalam surganya tanpa hisaban lagi, tanpa siksaan lagi. Ya, jangankan disiksa, dihisab aja enggak. Ya. Jadi langsung dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan pertama sekali orang yang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanannya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Sayyidina Umar itu nggak pernah bisa ngalahin kebaikan ya Sayyidina Abu Bakar. Karena suatu ketika Rasulullah akan perang ya diberitakanlah kepada para sahabat, karena perang itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan modal dan yang lain-lain. Para sahabat berlomba-lomba, saya akan menyumbang sekian, saya akan menyumbang sekian. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya, ya Rasulullah, ini saya sumbangkan harta separuh daripada harta saya untuk sabilillah. Ini paling banyak pada waktu itu. Tetapi ketika datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya,
Dia menyembahkan, ya Rasulullah, ini saya gunakan seluruh harta saya untuk sabilillah. Maka semenjak itu kata Sayyidina Umar, saya selamanya tidak akan mampu untuk mengungguli kebaikan Abu Bakar. Subhanallah. Makanya wajar dan pantas Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pemimpin umat Kanjeng Nabi Muhammad, yang masuk ke dalam surga min ghairi hisabi, tanpa dihisab lagi. Cuman ada 70.000 orang. Cuman yang saya sudah diterangkan kemarin, ya 70.000 bisa membawa 70.000 lagi. Alhamdulillah. Ya mudah termasuk kita lah yang berbawa. Yang beri hisabi. Enak benar. Sholat berjamaah ada juga. Nah ini jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi seluruh umat-umat yang awal dan akhir ini akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Siapa umat yang awal? Ya umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Adam, umat Kanjeng Nabi Idris, dan seluruhnya, seluruh umat-umat dari 124.000 nabi ataupun 313 atau 315 rasul. Ini seluruhnya akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya diterangkan dalam beberapa kitab, ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqimnya kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqimnya itu seperti angin yang meniup kencang, wes, sampai. Seperti angin gitu. Ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqimnya kayak seperti naik kuda yang larinya cepat, sampai. Ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqimnya kayak orang berlari, lari kencang. Ya, ada yang seperti biasa aja jalan kaki, ada yang samping radang. Ya, ada yang seperti suster ngesot gitu, ngesot, ngerandang. Ya, ada yang pas begitu menapakkan kakinya di jembatan Shiratal udah langsung jatuh, bus ke bawah. Dan di pinggir-pinggirnya itu kan jembatan Shiratal Mustaqim ya ada malaikat Zabaniyah, malaikatul adab. Malaikat Zabaniyah itu sambil membawa gancu, kalali, gagaet, gancu. Ya, jadi memang udah ada namanya. Ah, si ini nih, pas batas sini, gancu, pecok, tarik ke bawah, langsung masuk ke dalam neraka. Di pinggirnya itu malaikat ada, malaikat Zabaniyah. Jadi udah tahu, udah dikasih tahu. Ini kalau udah sampai batas sini tarik. Ini kalau udah sampai sini tarik. Jadi masing-masing ada pos. Ada posnya, diceritakan dalam kitab Qurtubi seperti itu. Atau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya. Jadi malaikat Zabaniyah itu, malaikat azab itu di pinggir-pinggir dia berdiri. Ya. Sambil bawa gancu. Masya Allah. Makanya kan suatu ketika Kanjeng Nabi Daud alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan timbangan amal yang begitu besar dan juga jembatan Shiratal Mustaqim. Diterangkan dalam kitab Masyarikul Anwar. Ya. Kemudian katakan Nabi Daud alaihissalam berkata, Ya Rabbi, inni uridu an usyahida syirata wal mizana bidari dunia. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin melihat jembatan Shiratal Mustaqim dan timbangan amal itu di dunia. Bagi seorang nabi tidak mustahil. Jangankan bagi seorang nabi, bagi seorang wali pun jika Allah memberikan ya dengan jalan mukasyafah bisa melihat. Ya, karena jembatan Shiratal Mustaqim itu sudah ada. Timbangan amal pun sudah ada. Nerakanya sudah ada. Ya, nggak mustahil, karena itu adalah sesuatu perkara yang mungkin.
Dan perkara yang mungkin itu kan bagi Allah boleh kan, boleh diciptakan, boleh dikerjakan ataupun boleh tidak. Salah satu termasuknya Kanjeng Nabi Daud alaihissalam meminta kepada Allah agar beliau ditunjukkan, diperlihatkan oleh Allah ya tentang jembatan Shiratal Mustaqim dan besarnya timbangan amal. Ya. Kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka syafaat seorang nabi. Kata Allah, "Ya Daud, idhab ila wadi kada." Wahai Daud, kamu pergi ke lembah sana. Kalau kamu pengen ngelihat jembatan Shiratal Mustaqim, kamu pengen lihat besarnya timbangan amal, sudah kamu pergi ke lembah sana, ke bukit sana. Nah, kemudian berangkatlah Kanjeng Nabi Daud. Sesudah sampai di sana, fa'adhaballahu al-hijaba anhu hatta ra'a as-sirat wal mizan ala sifatil lati ja'at fil akhbar. Sesudah sampai di sana, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penghalang-penghalang, hijab-hijab dari mata Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Dibukakan penghalang-penghalang itu sehingga Kanjeng Nabi Daud alaihissalam dapat melihat jembatan Shiratal Mustaqim, dapat melihat besarnya timbangan amal sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadis-hadis Rasul. Setelah melihat itu, Kanjeng Nabi Daud alaihissalam nangis luar biasa. Fabaka Daud alaihissalam bukaan syadidan, nangis sejadi-jadinya. Dan Kanjeng Nabi Daud pun berkata, "Ilahi, may yaqdiru min ibadika ayyam la akafatan mizan bil hasanat." Wahai Tuhanku, siapa orang yang sanggup mampu dari hamba-hambamu itu untuk memenuhi ya kafatal mizan, piringan daripada timbangan amal itu yang sangat besar luar biasa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kayaknya nggak ada yang sanggup. Besarnya itu kan melebihi besarnya dunia kan. Ya. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa izzati wa jalal man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan wahidatan bil i'tiqadi amara ala sirati kal barqil khatib wa man tasaddaqa bi misli tamaratin li ajli yamla'ul mizan." Kata Allah Subhanahu wa taala Daud, "Demi kegagahanku, demi keagunganku, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja dengan i'tikad yang benar, dengan i'tikad yang lurus, dengan akidah yang benar, ya, abaro ala sirati kal barqil khatib, dia akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu kayak seperti kilat menyambar. Tapi dengan catatan akidahnya harus lurus. Karena kan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di situ kan mencakup 3 akidah kan? Akidah ilahiyat, akidah nabawiyat, akidah mughayyabat. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, terbayang seluruh sifat-sifat Allah, baik yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiznya, dan seluruh yang diceritakan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah, dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Muhammadur Rasulullah itu mengandung akidah nabawiyah, terbayang seluruh sifat-sifat kenabian, sifat-sifat kerasulan, dan apa saja yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ketika dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja dengan akidah yang benar, dengan akidah yang lurus, ya, dia akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Alhamdulillah. Makanya kalau kita baca la ilaha illallah, ahli tauhid dengan bukan ahli tauhid sangat jauh berbeda. Ya, sangat-sangat jauh berbeda. Makanya kan dibikin satu cara rakikan oleh para alim ulama. Wirid la ilaha illallahnya sekian, 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 masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam latifah ruh, ke dalam latifatul qalbi, ke dalam latifatul afa, latifatul a'la, latifatul qalab, latifatul haw. 7 latifah atau 9 latifah harus terisi
syariat itu telah kumpul semuanya di sini. Karena seseorang tidak bisa dikatakan beriman jika dia tidak percaya, tidak yakin kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tetap aja kafir. Itu. Ya. Itu. Nah ini, jadi orang yang berzikir, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan akidah yang baik, dengan akidah yang benar, dengan akidah yang lurus, dia bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqimnya al-barqil khati. Alhamdulillah. Inilah salah satu cara kita untuk bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mengkaji, belajar ilmu aqaid, ilmu akidah atau ilmu tauhid. Beda loh, ahli zikir ya. Ahli zikir yang menguasai ilmu aqaid, ilmu tauhid dengan ahli zikir yang tidak menguasai zikir itu berbeda. Kadarnya berbeda. Kadarnya. Kalau ibarat emas mah ibarat emas kadarnya berbeda itu. Suatu kali diucapkan oleh seorang ahli tauhid, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya dengan 1000 kali orang yang tidak mengerti atau tidak tidak bertauhid ataupun mengerti tetapi tidak tidak ngerti, ya jelas berbeda. Kadarnya itu berbeda. Kadarnya berbeda. Nah itulah. Yang kedua, kata Allah, wa man tasaddaqa bimisli tamaratin li ajli yamla'ul mizan. Dan barang siapa yang bersedekah bimisli tamaratin, hanya sebesar biji kurma saja, ya, ataupun dengan kurma satu tapi dia ikhlas lillahi ta'ala, bersedekahnya itu ikhlas, yamla'ul mizan, pahalanya itu dapat memenuhi timbangan amal, ikhlas, ya. Yang sedekah paling gede kan yang gede ya ikhlas kan, itu paling utama. Sedekah itu yang gede dan ikhlas. Paling jelek-jeleknya udah sedikit pengen dibacain terus kan? Pengen diumumin terus. Makanya paling ikhlas itu yang 1000, 2000 itu paling ikhlas. Udah gak dipikir-pikir lagi, udah gak diomong-omongin lagi kan begitu. Yang 1000, 2000, ya kita lewat atau mobil kecering 2000, kecering 1000, udah gak ingat. Kayak seperti kita kencing atau buang kotoran aja, begitu ini udah gak diingat-ingat lagi. Oh ini sayang, semalam habis makan sate, sayang banget. Ya sayang banget ini kalau ini. Enggak seperti itu. Ikhlas, berarti ikhlasnya. Ya apalagi kalau gede ikhlas luar biasa kan. Makanya ada hadis Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisiki tamaratin. Ya, jagalah kalian jangan sampai masuk neraka walau bisiki tamaratin, walaupun hanya dengan sepotong korma. Diceritakan dalam sebuah kitab, kalau tidak salah Tamilul Qafilin dan kitab yang lain, ada seorang yang meminta-minta datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada waktu itu sama sekali tidak ada makanan. Kalau kita kan makanan alhamdulillah banyak terus di kulkas gitu. Malah sampai daging kurban belum habis-habis. Dendengnya. Ya dendengnya. Kalau yang ada mah. Ya, itu nggak ada makanan sama sekali. Cuman hanya ada tersisa 1 butir kurma. 1 butir kurma. Ini saking luar biasanya Ibu Aisyah, istri Rasulullah. Ya, dia belah kurma tersebut menjadi 2 bagian, sepotong untuk si peminta-minta, sepotong lagi untuk dia. Ini luar biasa. Kalau kita lain kan. Lain. Ada juga ya maaf aja ya, belum gajian. Maaf aja ya gitu, sama belum laku. Aduh masalah, banyak alasan. Ini tidak. Kita pun nar, jagalah, jangan sampai engkau masuk ke dalam neraka walau bisyikki tamaratin, walaupun hanya sepotong biji kurma. Apalagi kalau banyak. Makanya orang bakhil itu, masya Allah, diceritakan dalam kitab Muspuriyah, juga kitab-kitab yang lain. Ya, ada seorang wanita yang sangat bakhil, luar biasa.
ya, tetapi dia punya anak yang soleha. Ada seorang ibu-ibu yang sangat bakhil, korek merepet, durdurpet, merege hese, cap jahe, dan buntut kasirah. Kelihatan kalau orang yang kulit itu biasanya, ya, hidungnya itu agak tinggi begitu, agak panjang, tapi bukan Pinocchio, ya. Kadang-kadang buntut kasirnya panjang, gitu. Berarti jadi orang pelit, kan? Katanya begitu, tapi kan tidak seperti itu. Itu sangat pelit, sangat korek, sangat pelit lah, luar biasa. Tetapi dia punya anak yang soleh. Nah, pada suatu ketika ada seorang yang meminta-minta. Ada orang yang meminta-minta, ya padahal makanan banyak, duit banyak, ya. Dia cuma hanya memberi sepotong roti saja dan satu jarit kain saja. Itu diberikanlah kepada peminta-minta. Dan akhirnya kemudian dia dipanggil oleh Allah meninggal. Setelah meninggal, ya, ini diimpikan oleh putrinya yang solehah. Dan ini terjadi luar biasa. Ini zaman Rasulullah. Ya. Dia bermimpi, di dalam mimpinya itu dia melihat ibunya sedang disiksa di dalam neraka. Ini selalu dikejar-kejar oleh api neraka. Dia minta tolong, nggak ada yang tolongin. Ya. Cuma, ya, ketika api neraka akan membakar dirinya, dia tolak, dia halau dengan sepotong roti dan sejarit kain. Ketika sepotong roti tersebut didekatkan ke api neraka itu, api neraka menjauh. Begitupun dengan sejarit kain. Nah, akhir kemudian dia minta kepada putrinya itu, dalam mimpinya dia minta minum. Ada suara, jangan kamu beri minum, si ibu itu. Jangan kamu beri minum. Ini dalam mimpi. Ya, namanya anak pada orang tua kan otomatis sayang. Kemudian dia memberikan air minum itu kepada ibunya yang disiksa dalam neraka. Dan setelah dikasihkan minum air, kemudian tangan si wanita tersebut ini menjadi hitam, legam dan keras, kayak seperti arang, nggak bisa digerakkan, kayak mati sebelah. Nah, pas begitu bangun, ternyata tangannya ini sudah kaku, hitam dan kaku. Pagi-paginya dia berangkat menemui Rasulullah SAW. Diceritakanlah mimpinya seperti itu. Kata Rasul, kenapa api neraka itu tidak mau menjilat atau membakar badan ibumu ketika dihalau oleh roti yang dia pegang? Karena itulah ketika ia semasa hidup di dunia, hanya itulah yang dia bisa sedekahkan selama seumur hidup. Hanya sepotong roti. Ini sepotong roti sangat berguna. Makanya kata Rasulullah, ittaqun naro walau bisyikki tamarotin. Sodakohnya yang banyak, ikhlas. Tetapi sodakohnya jangan dikomersilin. Kalau enggak sodakoh sini, ayo 5 juta atau 10 juta nanti tak ganti. Jangan. Ya, ada emas nggak apa-apa, tarik aja sini. Di sini ada apa, ayo silahkan. Jangan, seperti itu nggak boleh. Harus ikhlas. Ya. Nah, setelah itu oleh Rasulullah, ya, tangan si perempuan tersebut, si anak ibu yang disiksa itu, ya, dibacakan oleh Rasulullah, diusap dengan tokatnya, dan kemudian biasa kembali, sembuh kembali. Ini pengalaman terjadi luar biasa zaman Rasulullah, diceritakan dalam kitab Muslim, bukan kitab-kitab yang lain. Gitu. Nah ini, makanya kata Allah, demi kegagahanku, demi keagunganku, barang siapa yang bersedekah walaupun hanya sebutir kurma saja, karena lillahi ta'ala, ikhlas, nggak ada apa-apa, yang lau mizan, pahalanya itu dapat memenuhi, ya, timbangan amal itu. Alhamdulillah. Inilah istimewa umat Muhammad. Jadi pahalanya itu dilipat ganda. Ya, gitu. Itulah. Jadi sebahagian yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sirat, jembatan siratal mustaqim, dan ini akan dilewati oleh seluruh umat, seluruhnya akan dilewati. Ya. Ayamurru alaihi jami'un nas,
an-nabiyyun wasiddiqun wa may yadkhulul jannata bighairi hisab wal mu'minuna wal kafirun. Bahkan orang-orang yang masuk ke dalam surga pun ya cuma melewati saja begitu. Melewati. Lihat oh itu jembatan mustaqim, udah itu aja. Seluruh para nabi, orang-orang yang benar, siddiqu, ini akan seluruhnya akan melewati jembatan siratal mustaqim. Orang-orang mukmin, orang-orang kafir, wadahibina ilal jannah, mereka akan pergi menuju surga. Orang-orang yang mukmin melewati jembatan siratal mustaqim. Tetapi lakinil kuffaru la yamuruna 'ala jami'i bal 'ala ba'di tsumma yatasaqatuna finnar. Tetapi orang-orang kafir dia tidak bisa melewati seluruhnya jembatan siratal mustaqim itu, bahkan hanya separuhnya saja, kemudian mereka berguguran, berjatuhan ke dalam neraka. Wa kulluhum sakitun, semuanya ketika melewati jembatan siratal mustaqim ini diam. Diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena luar biasa panjang, tahunan. Maka nanti di bawah diceritakan panjangnya menurut satu riwayat 3000 tahun. Bayangin 3000 tahun. Bahkan menurut satu riwayat 15.000 tahun panjangnya. Kalau kita bayangin kan satu hari ukuran akhirat dengan ukuran dunia kan berbeda kan? Berbeda. Jangankan satu hari alam akhirat dengan satu hari alam dunia. Kita beda ini aja nih, beda planet gitu. Beda planet. Kalau kita kan planet bumi. Nah, kalau di sana kan ada planet-planet. Ini berbeda, berbeda. Jeda waktunya berbeda. Tengah waktunya berbeda. Ya, berbeda. Ada seorang astronot, ada beberapa orang kali ya. Dia sudah beberapa tahun di sana. Di sana sudah beberapa tahun. Ya, tidak turun-turun ke bumi. Begitu turun ke bumi, ya, dia tetap masih muda dibandingkan dengan teman-teman sebelumnya yang udah pada tua. Berbeda. Dari kan jaraknya kan lama kan gitu. Tenggang waktunya berbeda. Apalagi akhirat. Nah, mereka semuanya ya diam 1000 bahasa. Illal anbiya, kecuali para nabi-nabi. Fayaquluna, para nabi-nabi yang akan melewati jembatan siratal mustaqim, mereka berkata, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan saya. Selamatkan saya. Para nabi seperti itu. Selamatkan saya, selamatkan saya. Ya, kita kan sudah tahu kemarin ketika manusia meminta syafaat kepada kanjeng Nabi Adam, meminta syafaat kepada kanjeng Nabi Nuh, kanjeng Nabi Ibrahim. Apa jawaban mereka? Saya bukan ahli untuk mensyafaati kalian, ya, la yahumuni, tidak ada satu perkara pun yang membingungkan kepadaku kecuali adalah urusanku sendiri, diriku sendiri. Ini kan pada bingung luar biasa. Mereka memohon kepada Allah, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Kecuali kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi Muhammad? Ya ummati, la as'aluka nafsi wala Fatimah bin. Ya Allah selamatkanlah umatku. Aku tidak meminta kepadamu untuk diriku dan kepada untuk Fatimah putriku. Tidak, selamatkan umat. Ini hebatnya luar biasa kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiri sebelum ya jembatan siratal mustaqim. Allahumma sallim ummati. La as'aluka nafsi wala Fatimah bin. Ini luar biasa. Ya, makanya luar biasa kanjeng Nabi Muhammad itu sangat kasih sayang kepada umat. Lah kita sendiri kadang-kadang nggak merasa disayangi oleh Rasulullah kan, nggak tahu diri. Padahal oleh Rasulullah udah ditunjukin, ya, aku tinggalkan kepada kalian pewaris-pewarisku. Siapa? Para alim ulama. Ayo dekati jalisul ulama, kata kanjeng Nabi. Ya, kamu harus sering bergaul, duduk di majlis ta'lim. Ya, kenapa? Karena majlis ta'lim itu adalah raudhatun min riyadil jannah, termasuk taman-taman surga. Wa idza marirtum bi riyadil jannah farta'u, ketika kalian melewati taman-taman surga, maka ambil keuntungan dari taman-taman surga itu. Para sahabat bertanya, apa itu riyadil jannah? Adalah majalis dzikri, majlis-majlis zikir. Yang dimaksud majlis zikir apa? Adalah majlis yang menceritakan tentang hukum-hukum Allah, hukum halal dan haram. Maksudnya seperti itu. Ada di dalam kitab yang ada tutorial. Ya.
Ini termasuk kita sedang duduk di taman surga. Makanya kalau kita duduk di taman surga kan adem, dingin, enak. Namanya di taman kan pikiran senang. Kalau udah senang pasti kantuk. Kalau udah ngantuk pasti tidur. Itu namanya di taman kan. Gak apa-apa, memang begitu. Nah biasa seperti itu. Kalau duduk di taman kita pengennya kan begini. Pikiran senang. Taman namanya juga. Jadi wajar kalau di majlis kita ngajinya sambil tidur. Wajar, taman. Taman. Jadi nikmat itu. Saking nikmatnya udah nggak kerasa dah. Jadi ini kan diumpamakan oleh Rasul kan taman surga. Ada hadis. Ya, idza marirtum biriyadil jannah farqan. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Ya, majalis dzikri. Menurut para mufasir adalah majlis-majlis taklim. Begitu. Makanya kalau ngaji mah bawahnya ngantuk. Nggak seperti nonton wayang. Sampai 3:30 mata masih melek. Apalagi kalau ada campur sarinya. Wah, benar. Kenapa? Ya, karena tempat-tempat maksiat itu ibarat neraka. Kalau neraka kan panas, jadi pengennya melek. Benar. Gak ada tuh yang di tempat organ, yang di tempat apa WM ngantuk gak ada. Kenapa? Panas. Karena hakikatnya neraka. Nah, jadi makanya para kiai sangat-sangat wajar. Makanya orang-orang yang nggak bisa tidur, orang-orang yang pikirnya cobalah dibawa ngaji, insya Allah bisa tidur. Benar, dibawa ngaji, insya Allah tidur. Obat paling mujarab. Kan taman. Nah, jadi Kanjeng Nabi tidak memikirkan, tidak meminta kepada Allah untuk beliau sendiri, tidak. Atau untuk keturunan beliau Siti Fatimah, tidak. Tetapi yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi adalah ummati, umat. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Subhanallah. Wa huwa jembatan Shiratal Mustaqim itu sya'ratun min syari hadabi Sayyidina Malik. Merupakan salah satu rambut dari rambut rawis. Ada ini rawis. Salah satu rambut rawisnya malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Khazinin nar, penjaga neraka. Kepala penjaga neraka. Ya, jadi malaikat Malik ini subhanallah ketika berjumpa dengan Rasul itu beliau nggak pernah ya kelihatan giginya. Kenapa nggak pernah kelihatan? Nggak pernah senyum. Jadi mukanya luar biasa, menyeramkan. Ya, ini malaikat Malik. Sehingga orang-orang penduduk neraka itu takut kepada malaikat Malik. Ini Malik, Khazinin nar, penjaga neraka. Nah ini jembatan Shiratal Mustaqim ini salah satu termasuk daripada bulu rarawisnya malaikat Malik. Subhanallah. Gimana malaikatnya kan? Bulunya aja panjangnya sekian kan? 3.000 tahun atau 15.000 tahun. Gimana malaikatnya? Kalau bulu rawis kan ini bulu rawis. Ini bulu rawis. Makanya ketika kita mencukur habis makruh hukumnya. Bulu rawis ini makruh. Karena di kita itu ada 20 bulu-bulu kalau tidak salah, ya. Diterangkan dalam kitab At-Taqriratus Sajiyah. Enggak salah. Ya. Nah, ini ada salah satu bulu daripada bulu rawisnya malaikat Malik khazinin niran, penjaga neraka. Tuluhu salah satu alapisana panjangnya jembatan Shiratal Mustaqim itu 3.000 tahun. Kamar lihat riwayat sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam satu riwayat hadis 3.000 tahun. Wa firqa menurut riwayat yang lain itu panjangnya 15 alfasana 15 tahun. 15 tahun bayang.
Ya Allah. Nah, taman kan. Hamzatu ala bin Su'udud. Ya. Yang 15 tahun itu 5 tahun itu nanjak naik, 5 tahun lagi turun, 5 tahun lagi datang. Benar. 5 tahun nanjak, 5 tahun turun, 5 tahun lagi datang. Kita luar biasa kan perjalanan kita bayangin panjangnya jembatan 15 tahun itu sampai di mana kan gitu. 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dunia aja kalau kita kelilingi paling ya 24 jam lah gitu. Kita muter dari kutub utara sampai kutub selatan, muter ke kutub barat ke timur, muter paling 24 jam. Satu hari sampai. Itu berapa mil kan jauh. Nah ini 15 tahun. Bayangin, 15 tahun udah sampai di mana? Begitu berat, begitu panjang perjalanan menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim. Tetapi berat enggak berat, gampang bagi orang yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah berperannya amal. Di sini amal berperan. Kalau amalnya banyak tadi kalbartul khatib. Amalnya agak kurang dikit ya seperti angin. Jadi cepat. Wa huwa araqu minasyara. Bahkan jembatan Shiratal Mustaqim ini araqu minasyara, lebih tipis daripada rambut satu. Kalau orang tua dulu ngebahasainnya rambut satu dibelah 7 dulu. Saking tipisnya. Tetapi walaupun kecil, sangat kecil, wa ahadu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Tipis tapi tajamnya luar biasa. Lebih tajam daripada pedang. Tarfuhu fi ardil kiamat, ujung yang pertama adalah di bumi kiamat pada masyar. Wa tarfuhul akhar fi ardil jannah, dan ujung satu lagi adalah di tanah surga. Makanya dia dipasang di atas neraka jahanam. Neraka jahanam terus ke bawah, neraka ya sampai neraka yang ketujuh. Ketika seseorang masuk ke dalam neraka, nah itu tergantung dosanya juga. Nah ini dosanya disiksa di neraka ini, dosa terus. Dan kalau kita cerita neraka, subhanallah, ya ngeri luar biasa. Nah itu, jadi itulah salah satu yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalah jembatan Shiratal Mustaqim. Maka para ulama tauhid mengatakan bahwasanya wajib hukumnya bagi seorang mukallaf untuk meyakini, mempercayai tentang adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Dan ini dikategorikan termasuk akidah sam'iyat ataupun akidah mughayabat, akidah-akidah yang harus diyakini, dipercayai tentang hal-hal yang gaib seperti jembatan Shiratal Mustaqim. Nah kalau kita juga kalau minta kepada Allah dan diijabah oleh Allah dimukasyafakan, bisa melihat seperti itu, bisa. Para wali-wali Allah yang telah dimukasyafakan bisa melihat jembatan Shiratal Mustaqim, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Ya, kalau dimukasyafakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ya, jadi jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua dapat melewati, bisa menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, salah satu termasuk caranya adalah dengan sholat berjamaah, minimal dengan keluarga kita, atau minimal dari satu orang berjamaah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sholat lama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Warwa Muhammad bin Sa'din an jama'atin min ahli ilmi anna Aminah lamma hamilat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat laqad alaqtu bihi fama wajadtu lahu masaqatan wala ta'ban wa annahu lamma fusila anha kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu qusuras mimma bainal masyriqi wal maghrib wa waqa'a 'ala al-ardi mu'tamidan 'ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa zada fahdan wa sharafan ladaih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'ad an jama'atin dari sekumpulan ulama, dari sekumpulan para sahabat juga min ahli ilmi, dari ahli ilmu. Jadi Muhammad bin Sa'ad beliau meriwayatkan dari sekumpulan ahli ilmu, di antaranya adalah Syekh Atha, di antaranya adalah Sayyidina Ibnu Abbas, meriwayatkan hadis bahwasanya hadis asar Anna Aminah lamma hamilat bi Rasulillah, sesungguhnya Ibu Aminah, ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama hamilat bi Rasulillah, ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, laqad alaqtu bihi, ya, fama wajadtu lahu masyaqqatan wala ta'aban. Sesungguhnya aku merasakan hamil dan tetapi aku tidak merasakan sama sekali payah wala ta'aban, dan tidak merasa kepayahan. Jadi Rasulullah dikandung oleh ibunya tersebut ini, Rasulullah tidak tidak memendaratkan ibunya, tidak menyakiti ibunya, sama sekali tidak merasakan sakit, sama sekali tidak merasakan payah sebagaimana dialami oleh wanita-wanita yang sedang mengandung. Kalau istri kita mengandung kan, waduh, apa aja pengen dibeli kan, susah banget, pengen bubur citra, susah kan kalau lagi ngidam kan. Ya, apa saja buah, pengen buah muda, pengen yang asam-asam. Bila dibawa nih kucing nggak mau, malah kan cuma diisep doang gitu, asam. Ini Rasulullah ketika dikandung oleh ibundanya Ibu Aminah, Ibu Aminah tidak merasa payah, tidak merasa sakit, tidak merasa kecapean dan yang lain-lain. Ini luar biasa. Ini salah satu tanda bahwasanya Rasulullah adalah makhluk yang istimewa. Begitu. Ya. Kemudian ketika dilahirkan, lama fusila anha kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu qusurasa ma bainal masyriqi wal maghrib. Dan sesungguhnya ketika keluar darah rahim tersebut, artinya keluar, ketika Rasulullah akan dilahirkan, kharaja ma'ahu nurun, keluar bersama Rasulullah tersebut nur, cahaya, adha'a lahu qusurasa, yang menerangi gedung-gedung negara Syam, ma bainal masyriq wal maghrib, yaitu antara masyriq dan maghrib. Ini semuanya tersinari oleh cahaya yang keluar bersama Rasulullah SAW ketika dilahirkan. Ini kan dijadikan satu zaman sekarang itu iptek ya, high-tech atau iptek, teknologi. Karena kan ada ketika diserot begini, oh ini ada cahaya, ada gambar-gambar. Itu sebetulnya mereka terinspirasi dari lahirnya Rasulullah. Jadi sebelum keluar darah lahiran, ini terlebih dahulu keluar cahaya yang sangat terang dari masyriq sampai ke maghrib, maghrib sampai ke masyriq, sehingga kelihatan oleh Ibu Aminah dengan cahaya tersebut gedung-gedung ya yang tinggi di negara Syam. Kelihatan. Ya. Kalau sekarang kan bisa aja kita bikin apa ya? Ya kayak seperti sekarang lah. Ya. Begitu di keluar sinar ada seperti di laptop atau di mana, terus saya ada gedung-gedung gitu, macam-macam. Sebetulnya itu diilhami atau terinspirasi oleh kejadian. Nah, jadi terlihat oleh Ibu Aminah, terlihat. Ya. Nah, ketika keluar cahaya tersebut ketika akan dilahirkan Rasulullah, ini berarti menunjukkan
ila ma yaji'u bihi minan nur alladzi tada bihi ahlul ardi wa zala bihi zulmatu syirki. Ini menunjukkan bahwasanya akan ada petunjuk bagi penduduk bumi dan akan hilang kemusyrikan, insyaallah. Ini kan Islam, namanya Islam itu walaupun ya kalau dikalkulasikan penduduk dunia itu kan masih ya kalah dengan orang-orang kafir kan, tetapi menyeluruh gitu. Di mana aja ada orang Islam. Kan di Amerika, di Jepang ada orang Islam. Di Uni Soviet, kalau Uni Soviet itu banyak alim ulama kan, negara Bukhara. Ya, ada aja. Atau ya isyaratnya adalah ya bahwasanya nanti kekuasaan Islam nanti akan berpusat di Syam. Dan itu terjadi kan ketika pemerintahan Islam ketika zaman Khalifah siapa itu dipindahkan ke Syam. Wa waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadayh, dan Kanjeng Nabi terlahir ke muka bumi ini mu'tamidan, tertumpu 'ala yadayhi, di atas kedua tangannya. Jadi begini, kayak seperti sujud. Bertumpuk di atas kedua tangannya, sujud. Berbeda dengan ya bayi-bayi sekarang kan. Ya, bayi sekarang kan ya nggak sambil sujud kan. Apalagi kalau sesar. Kalau sesar kan begini, malah kebalik begini. Kan diangkat sama dokter di bedel, begini kan. Ya, jadi Rasulullah ketika lahir itu, ketika beliau dilahirkan itu, beliau bertumpuk di atas dua tangannya begini, sujud, dalam keadaan sujud. Wazada fadlan wa syarafan ladeh, dan semoga ditambahkan kepada beliau keutamaan, keunggulan dan kemuliaan. Amin. Wa rawa Yazid bin Abdullah ibni Wahb bin an amati anna Aminah lama wada'at. Ya, panjang. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti diceritakan terus proses selanjutnya ya sampai akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah saja pertemuan ini, insyaallah kita akan sambung lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin mu'taqadin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin mu'taqadin. Salli wa sallim ala jamil wa sallim walhamdulillah. Alhamdulillah. Dia nyalain rokok. Oh belum ada informasi.